Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mereview Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang sarana prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit. Nah, di dalam ketentuan Peraturan Menteri ini, rumah sakit itu harus menyesuaikan paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan pada tahun 2022. Yang harus disesuaikan itu yang pertama itu berkaitan dengan lahan. Jadi rumah sakit yang sudah memiliki izin tetapi bangunannya tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung secara fisik itu harus dihubungkan oleh rumah sakit dalam waktu selambatnya itu 3 tahun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan alat-alat kesehatan, berkaitan dengan bangunan di dalam rumah sakit, maka ketentuan bangunan itu mesti menyesuaikan dengan Permenkes nomor 40 tahun 2022. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari Permenkes ini. Jadi Permenkes ini membahas tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Permenkes ini menggantikan ketentuan Permenkes yang lama, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nah, Permenkes 14 tahun 2021 ini adalah turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021. Nah, peraturan pemerintah ini turunan dari Regulasi Cipta Kerja. Yang hari ini Regulasi Cipta Kerja diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, hal yang menarik yang dibahas di dalam ketentuan Permenkes ini adalah bahwasanya memang ketentuan rumah sakit itu harus dalam satu kesatuan lokasi yang saling terhubung. Blok bangunan rumah sakit itu berada dalam satu area atau kawasan terintegrasi atau terhubung secara fisik. Nah, rumah sakit yang ada saat ini, kalau kita lihat itu ada rumah sakit itu yang tidak terhubung secara fisik bangunannya. Karena apa? Karena dibatasi oleh jalan di depannya. Karena bangunan rumah sakit sebagian di seberang jalan. Atau dibatasi dengan gang warga. Sehingga kemudian rumah sakit itu terhubung dengan sistem jalan layang. Itu yang menjadi kajian di dalam peraturan Menteri Kesehatan ini. Sehingga mau tidak mau rumah sakit mesti memikirkan bagaimana menjadikan satu lokasi itu menjadi saling terhubung dengan ukuran luas dan bentuk lahan rumah sakit. Kemudian yang kedua, itu adalah perubahan berkaitan dengan satuan ukur rumah sakit. Kalau kita lihat kembali satuan ukur rumah sakit itu ketentuan yang lamanya bisa kita temukan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016, di mana untuk rumah sakit kelas A, satuan ukurnya minimal 100 meter persegi per tempat tidur. Kelas B, 80 meter persegi per tempat tidur. Sedangkan kelas C dan D masing-masing 60 dan 50 meter persegi per tempat tidur. Nah, pada ketentuan yang baru, seluruh rumah sakit tidak melihat kelas, itu minimal luasannya adalah 80 meter persegi per tempat tidur. Sehingga untuk rumah sakit C dan D yang ketentuan satuan luasnya di bawah 80 pada ketentuan yang lama mau tidak mau harus menambah bangunan rumah sakit. Sehingga bangunan rumah sakit itu mengikuti ketentuan satuan luas 80 meter persegi per tempat tidur. Nah, apabila tidak mampu memenuhi ketentuan bangunan rumah sakit dengan luasan minimal, cara yang bisa diambil rumah sakit itu adalah menurunkan jumlah tempat tidurnya, sehingga lantai bangunan rumah sakit itu bisa mengikuti ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan ini. Jadi kalau kita lihat satuan luasnya itu sebenarnya itu dalam tanda petik ini adalah upaya rumah sakit didorong untuk memiliki luasan rumah sakit kelas B kan gitu.
Kemudian berikutnya adalah luasan lahan parkir. Jadi kalau ketentuan yang lama, lahan parkir itu idealnya 37 setengah sampai dengan 50 meter persegi per tempat tidur. Sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan. Nah, ketentuan yang baru, ketentuan yang baru di Permenkes nomor 40 ini adalah lahan parkirnya itu minimal 20% dari luas total bangunan rumah sakit. Jadi kalau kita simulasikan, misalkan rumah sakit kelas C, maka tempat tidur rumah sakit kelas C minimal 100 tempat tidur. Kemudian bangunan rumah sakit satuan luasnya 80 meter persegi, maka rumah sakit kelas C itu butuh bangunan seluas 8.000 meter persegi dari perkalian 80 kali 100 tempat tidur. Nah, 20% dari bangunan itu yang kemudian menjadi eh, luasan parkir rumah sakit. Nah, dalam tata pengelolaan tanah rumah sakit peruntukannya ada tiga. Yang pertama adalah untuk bangunan rumah sakit, yang kedua untuk lahan parkir, yang ketiga itu adalah daerah penghijauan. Jadi ada tiga tidak tidak ketentuan penggunaan lahan rumah sakit. Yang ketiga itu tentang kajian luas ruangan. Ada beberapa update dari kajian luas ruangan. Nah, update tersebut tidak merata pada jenis-jenis ruangan, seluruh jenis ruangan, enggak, tapi ada beberapa ruangan yang diupdate. Nah, kalau kita lihat luasan ruangan, sebenarnya perubahannya tidak signifikan. Jadi perubahannya itu hanya pada rentang minimal dan maksimal. Nah, ketentuan tentang satuan luas ruangan itu bisa kita temukan lebih detail itu pada pedoman teknis untuk rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B. Regulasi pedoman teknis itu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Kemudian eh, yang keempat itu berkaitan dengan sistem utilitas air. Jadi di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 itu tidak menjelaskan detail sistem utilitas air. Pada Permenkes 40 ini dijelaskan. Walaupun tidak detail, namun satuan kebutuhan itu sudah diestimasikan. Jadi untuk perhitungan minimal kapasitas air bersih itu harus disiapkan dalam kapasitas 2 hari operasional. Dengan perhitungan 1 hari itu adalah 500 liter per tempat tidur. Jadi apabila untuk kebutuhan 2 hari, maka 1.000 liter per tempat tidur mesti disiapkan. Jadi volume tangki bawah tanah itu akan semakin besar apabila tempat tidur di rumah sakit itu semakin besar. Kemudian satuan ukur yang lainnya itu adalah air cadangan itu harus mampu digunakan untuk pemadaman kebakaran minimal 45 menit penyemprotan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan sistem utilitas air limbah. Nah, ketentuan sebelumnya tidak terlalu detail. Pada ketentuan Permenkes ini didetailkan, yaitu perkiraan kapasitas pengelolaan air limbah di rumah sakit itu adalah 500 liter dikalikan jumlah tempat tidur. Jadi apabila jumlah tempat tidurnya itu 100, maka kapasitas sistem pengelolaan air limbah itu adalah 100 dikalikan 500 liter atau setara dengan 50.000 liter kan gitu. Jadi ini adalah sistem utilitas air limbah. Jadi itu adalah beberapa update singkat berkaitan dengan Permenkes nomor 40 tahun 2022. Di dalam Permenkes itu juga diatur juga mengenai alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi tiap ruangan itu ada jenis minimal alat kesehatan yang mesti disiapkan oleh rumah sakit. Ruangan ICU punya jenis alat kesehatan tersendiri, kemudian ruangan radiologi punya alat kesehatan sendiri, sehingga Permenkes nomor 40 tahun 2022 digunakan sebagai bagian checklist yang tidak terpisahkan di dalam perizinan rumah sakit, yaitu Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nanti mungkin kita akan sambung lagi pembahasan secara detail mengenai kajian
luasan ruangan di dalam Permenkes nomor 40 yang bisa kita temukan pada lampiran. Nah, sekilas itu yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.